Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Ilhamuddin, SPD MPD, dosen S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Video ini disusun dalam rangka pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, metode pembelajaran, dan DIE, Delivery Interaction Assessment. Saya mengampu mata kuliah pendekatan kelompok dalam BK, yang mana mata kuliah ini merupakan substansi dalam keilmuan bimbingan dan konseling. Mata kuliah pendekatan kelompok dalam bimbingan konseling merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS dengan metode pembelajaran Project Based Learning. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama CPL 2, P. Menguasai konsep dan praktek bimbingan dan konseling dalam berbagai konteks dan permasalahan. Yang kedua CPL 5 KK, mampu melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan memilih metode, teknik, dan multimedia yang relevan serta memperhatikan kebutuhan sasaran layanan yang berasal dari keberagaman sosial budaya. Kemudian untuk CPMK, mata kuliah ini meliputi CPMK 1, menguasai konsep dasar pendekatan kelompok, format pemberian layanan bimbingan konseling, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. CPMK 2, mahasiswa membandingkan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. CPMK 3, memiliki kemampuan untuk melaksanakan bimbingan kelompok. CPMK 4 memiliki kemampuan untuk melaksanakan layanan konseling kelompok. CPMK 5 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bertanggung jawab, dan bermutu. Adapun referensi utama pada mata kuliah ini menggunakan referensi buku internasional maupun nasional, yaitu buku dari Gerald Corey tahun 2012 dengan judul Theory and Practice of Group Counseling. Kemudian buku dari L. Schulman 2011 dengan judul Dynamic and Skills of Group Counseling yang menjadi buku utama. Mode pembelajaran dalam mata kuliah ini diselenggarakan secara luring, sejumlah 14 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Dan bentuk pembelajaran mata kuliah ini yaitu Project Based Learning. Pembelajaran mata kuliah pendekatan kelompok dalam bimbingan konseling telah memenuhi komponen DIA, yang mana dalam delivery yaitu penyampaian materi perkuliahan menggunakan Microsoft PowerPoint yang dapat diakses di LMS UNESA yaitu Cydia. Yang kedua yaitu interaction, dilakukan secara luring di dalam kelas dan konsultasi tugas melalui WhatsApp group dan LMS UNESA. Yang ketiga yaitu assessment, yang mana penilaian ini didasarkan pada rubrik penilaian mata kuliah yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa di awal perkuliahan. Assessment dilakukan dengan menggunakan tugas, unjuk kerja, dan presentasi hasil. Berikut adalah video pembelajaran untuk mata kuliah pendekatan kelompok dalam BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Mas Ilham minta tolong dipimpin doa sebelum kita melakukan perkuliahan. Baik teman-teman, marilah kita buka perkuliahan pada kali ini dengan bacaan doa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Mas Ilham. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Nggak ada yang sakit? Nggak ada yang bangunnya kesiangan? Nggak ada ya. Oke, hari ini materi kita adalah unsur kelompok serta peran anggota dan pemimpin kelompok. Namun sebelum kita bahas materi pada pertemuan kali ini, kita review dulu ya dari pertemuan minggu lalu. Kalian kan sudah kami tugaskan untuk praktek bimbingan kelompok ya. Jadi 1 minggu kemarin kalian sudah praktek itu. Minggu lalu saya jelaskan tentang tahapan-tahapan bimbingan kelompok, lalu kalian praktek dengan kelompoknya. Mas Bagus, gimana pengalaman praktek bimbingan kelompoknya? Oke, untuk review materi minggu lalu kan dalam bimbingan kelompok itu ada 4 tahapan, Pak. Iya. Yang pertama itu pembentukan, ya, ini untuk membentuk suatu kelompok. Lalu ada tahap peralihan, lalu ada tahap kegiatan, dan terakhir ada tahap pengakhiran. Dan kebetulan pengalaman saya waktu kemarin itu saya kan mencoba bimbingan kelompok dengan topik bullying, Pak. Iya. Kebetulan saat itu yang paling sulit menurut saya di tahap pembentukan itu, peralihan itu, Pak. Karena mengalihkan, kan itu harus mengalihkan Fokusnya teman-teman gitu. Ya. Jadi di situ kesulitan saya. Tapi untuk bimbingan yang kemarin tentang bullying, anak-anak itu antusias sekali mengikuti bimbingan seperti itu, Pak. Review saya. Kemarin durasinya berapa menit waktu praktek, Mas Bagus? Kemarin durasinya 45 menit, Pak. 45 menit ya. Bimbingan kelompok. Ada kendala di tahap peralihan itu ya? Ya, karena ya kesulitan Pak untuk itu mengakrabkan teman-teman seperti itu. Oke. Ya. Tapi yang dilakukan Mas Bagus kemarin apa? Waktu tahap peralihan itu? Yang dilakukan saya yang pertama itu menjelaskan tentang bullying, peralihan untuk mengalihkan teman-teman untuk masuk ke materi. Masuk ke materi. Itu yang sulit, Pak. Itu memang butuh konsentrasi dan pemahaman yang tinggi dari pemimpin kelompok ya. Sehingga materi lanjutan ini memang sangat pas untuk memberikan pemahaman terutama kepada pemimpin kelompok. Karena peran pemimpin kelompok itu sangat vital. Gunanya untuk apa? Adalah untuk menjadi dan menjaga skenario tahapan bimbingan kelompok ini biar tetap sesuai dengan ritmenya. Oke, itu akan kita bahas hari ini ya, Mas Bagus ya. Ya, Pak. Oke, pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan ke-7 ya. Minggu depan kita UTS, sehingga ini menjadi pertemuan terakhir di sebelum UTS. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang unsur kelompok serta peran anggota dan pemimpin kelompok dalam bimbingan kelompok ya. Oke, yang pertama unsur utama suasana kelompok. Karena bagaimanapun mata kuliah kita ini kan peran kelompok dalam bimbingan itu sangat membutuhkan yang namanya peran pemimpin. Kenapa? Karena untuk mengendalikan situasi atau dinamika dalam kelompok itu peran pemimpin kelompok sangat penting. Peran konselor dalam hal ini sebagai pemimpin kelompok sangat urgent. Nah, yang pertama, unsur utama suasana kelompok yang pertama adalah saling hubungan antar anggota. Jadi, seorang pemimpin kelompok harus bisa menjaga hubungan antar anggota. Kalau misalkan antar anggota ini ada sebuah dinamika atau sebuah masalah yang belum tuntas, itu tugasnya pemimpin kelompok untuk membantu menyelesaikan. Bukan menyelesaikan ya, tapi membantu menyelesaikannya. Sehingga hubungan antar anggota itu sangat penting untuk dijaga. Kalau itu tidak bisa dijaga, khawatir dinamika kelompoknya tidak bagus dan hasil dari bimbingan kelompoknya tidak sesuai dengan keinginan. Misalkan antar anggota saling bermusuhan,
itu tidak bisa diselesaikan dengan bimbingan kelompok, tapi dengan konseling kelompok atau konseling individu. Sehingga bagaimanapun antar anggota hubungannya harus bagus. Yang kedua, punya tujuan bersama. Tujuan bersamanya apa? Tujuan bersamanya adalah memperoleh wawasan baru, memperoleh pemahaman baru dari situasi kelompok itu. Ada peran penting dari pemimpin kelompok tersebut yang menjaga dinamika kelompok agar tetap bagus. Dan harapannya pemimpin kelompok itu bisa membantu anggotanya untuk memberikan pemahaman punya tujuan yang sama, yaitu memiliki wawasan yang baru dari topik bimbingan, topik materi dari kegiatan bimbingan kelompok itu. Nah, ini peran anggota kelompok dalam situasi kelompok, baik bimbingan kelompok maupun konseling kelompok ya. Yang pertama adalah membantu terbinanya suasana akrab, hangat. Perlu diantisipasi juga anggota kelompok yang punya tabiat troublemaker gitu ya, atau suka diperhatikan, suka dipuji, itu akan mempengaruhi anggota yang lain. Makanya penekanan dalam setiap tahapan bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok itu menjadi penting untuk dipahami oleh anggota kelompok. Yang kedua, mencurahkan segenap perasaan. Dalam situasi kelompok, baik bimbingan kelompok maupun konseling kelompok, sebisa mungkin satu sama lain punya empati. Sebisa mungkin satu sama lain antar anggota itu muncul rasa empati. Tidak dibuat-buat. Tidak hanya karena saya diajak teman, saya diajak karib saya, saya disuruh teman saya untuk ikut bimbingan kelompok karena kita satu geng. Jangan. Sebisa mungkin dalam situasi kelompok itu satu sama lain ya saling berempati, saling peduli agar tujuan kelompok itu bisa tercapai. Nah, selanjutnya ini yang juga penting, peran pemimpin kelompok. Kalau tadi saya jelaskan tentang peran anggotanya, kali ini tentang peran pemimpin kelompok dalam situasi kelompok. Begini teman-teman, terkait dengan peran anggota kelompok, itu karena kita punya prinsip unconditional positive regard bahwa setiap yang datang ke kita, baik ingin bimbingan, ingin konseling, bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok, atau bimbingan atau konseling individu begitu, kita harus punya pemahaman bahwa konseli atau klien yang ke kita itu adalah manusia-manusia yang bersih, adalah manusia-manusia yang tidak bisa dipersalahkan. Mereka datang dengan berbagai macam kondisi dan situasi, sehingga kita sebagai calon konselor tidak boleh langsung melabeli atau menjustifikasi. Sehingga ketika peran anggota tidak begitu optimal, maka peran pemimpin kelompok harus optimal dan maksimal begitu ya, agar ketika menyampaikan dan mengajak anggota untuk berkegiatan itu bisa maksimal. Yang pertama adalah memberikan pengarahan dan bantuan untuk terwujudnya bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Itulah mengapa di setiap tahapan bimbingan kelompok maupun konseling kelompok itu ada tahap pembentukan dan peralihan. Itu peran pemimpin kelompok menjadi vital di sana untuk memberikan arahan, untuk menjelaskan, untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya kegiatan kelompok ini, untuk menjelaskan pentingnya bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok ini. Kalau itu tidak terjadi, maka dikhawatirkan situasi kelompok ini tidak bisa dikendalikan. Maka dikhawatirkan kegiatan dan tujuan bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok ini tidak tercapai. Maka ini menjadi penting. Yang kedua, memusatkan perhatian kepada situasi kelompok.
Jadi pemimpin kelompok itu harus fokus. Konselor sebagai pemimpin kelompok atau ketika konselor menunjuk pemimpin kelompok yang lain itu memang harus fokus. Fokus menjaga alur bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok ini sesuai dengan prosedurnya. Fokus menjaga fokus anggota agar tetap terjaga. Karena 45 menit sampai 1 jam dalam satu kali sesi bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok itu butuh konsentrasi yang luar biasa. Kalau satu kali tidak konsentrasi saja, bisa jadi alur arah kegiatan itu tidak tercapai. Yang ketiga, memberikan feedback atau umpan balik. Tampilan dasar seorang pemimpin kelompok ya, PK itu bukan yang ke negatif ya, tapi pemimpin kelompok. Pertama, harus mampu mendengar aktif. Ini kemampuan-kemampuan dasar dalam konseling. Seorang pemimpin kelompok harus mampu mendengar dengan baik. Karena selain kita harus punya kemampuan untuk berbicara secara aktif, ternyata tidak semua orang punya kemampuan untuk mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik itu yang bagaimana? Ya yang tatapan matanya fokus, tidak ada orang cerita matanya kemana-mana atau melihat HP gitu ya. Itu juga kecerdasan dalam mendengar dengan baik. Atau ada orang cerita tapi kamu nggak nyambung, nggak konsentrasi, pikiranmu ada di mana-mana, tidak di here and now-nya, tidak di tempat kamu sedang berbicara dengan orang lain. Maka kemampuan mendengar dengan aktif itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin kelompok. Mampu merefleksi apa yang menjadi pelajaran baru dalam setiap kegiatan kelompok ini. Apa yang menjadi wawasan ilmu baru dalam kegiatan kelompok ini. Kalau tidak mampu atau tidak memiliki refleksi diri yang baik, khawatirnya terlalu over PD, yang over itu memang tidak baik ya. Makanya sebisa mungkin kita punya kemampuan untuk merefleksi setiap apa yang kita lakukan, terutama dalam kegiatan kelompok ini. Yang ketiga, menjelaskan dan bertanya. Bagaimanapun seorang pemimpin kelompok itu harus bisa menjelaskan minimal tahapan-tahapan bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Itu minimal. Karena kalau bimbingan kelompok ya harus memahami materi yang akan disampaikan sesuai dengan keinginan anggota kelompok. Kalau konseling ya harus mampu memiliki pemahaman-pemahaman tentang berbagai macam pendekatan teori untuk membantu konseli menyelesaikan permasalahannya. Oh, kalau masalah A ini saya selesaikan dengan apa ya? Apakah dengan pendekatan behavior atau rational behavior therapy, atau cukup dengan attending saja, atau cukup dengan pendekatan realita dan lain sebagainya. Lalu juga harus mampu bertanya. Kalau tidak ditanya, khawatirnya anggota ini pasif. Anggota ini ya diem saja gitu ya. Makanya harus bertanya. Menggunakan suara. Nah, ini juga penting. Intonasi, nada, lalu ritme suara itu juga harus dilatih. Jangan terlalu keras, seakan-akan anggota ini merasa dimarahi. Jangan terlalu pelan, seperti anggota ini sedang didongengi. Jadi harus memang dilatih gitu ya. Menggunakan mata, kontak mata. Ini penting untuk menjaga hubungan kelompok ini baik. Kalau mata kita kemana-mana ya anggota ini merasa nggak diperhatikan. Kita sedang menjelaskan tapi mata kita ke HP, ngomong sambil lihat HP gitu kan nggak enak gitu kan. Kita merasa nggak diperhatikan.
atau sedang menjelaskan tapi ada orang lewat dilihat gitu. Kontak mata ini menjadi penting. Kemampuan menyimpulkan, jangan sampai dari apa yang disampaikan anggota kelompok ini pemimpin kelompok nggak paham, kesimpulannya salah. Yang dibahas tentang bullying, oke, kita berada di akhir acara, saya simpulkan bahwa ini semuanya baik-baik saja ya, anggota ini bahagia semua, padahal mereka ini saling merasa dibully, merasa dijatuhkan. Tapi kesimpulan pemimpin kelompok ini baik-baik saja, Pak, ini bahaya. Tadi dia nggak konsentrasi gitu ya. Memberikan uraian dan informasi. Memang menjadi seorang konselor itu ya harus perfect memang ya. Di mata kuliah profesi BK itu kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki konselor itu, kalau itu bisa dijalankan semua kan, kita ini bagai calon suami idaman mertua, calon istri idaman suami gitu kan. Kalau itu semua bisa kita jalankan. Kita harus empati, harus peduli, harus ramah, harus sabar, harus punya wawasan luas, harus mau mengupgrade diri, harus mau berkolaborasi, beradaptasi. Kalau kita miliki semua kan kita menjadi manusia yang sempurna gitu kan. Tapi terus kita latih lah, meskipun kita belum bisa mencapai di sana, terus kita latih. Selanjutnya mengatur suasana kelompok, memang harus punya kemampuan untuk menjaga agar kelompok ini tetap dinamis, kelompok ini tetap hidup, kelompok ini tetap komunikatif gitu ya. Seorang pemimpin kelompok harus punya itu. Dan yang terakhir adalah menjadi model dan membuka diri. Banyak guru bisa menjelaskan dengan baik, banyak guru bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik, banyak guru, banyak dosen bisa mentransfer ilmu dengan berbagai macam metode yang dimiliki, banyak guru dan dosen yang bisa menyampaikan materi dengan baik, tapi sedikit guru atau dosen yang bisa menginspirasi peserta didik atau mahasiswa. Sehingga sebisa mungkin kemampuan itu bisa kalian miliki, mampu menjelaskan, mampu mentransfer ilmu, mampu mentransfer knowledge, mampu mentransfer value, tapi juga sebisa mungkin kalian bisa menginspirasi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mas Rizal. Izin bertanya Bapak, apakah pemimpin kelompok dari bimbingan kelompok ini harus dari guru BK saja? Oke, itu. Apakah pemimpin kelompok itu harus dari guru BK? Ketika praktek di sekolah, mayoritas pemimpin kelompok itu dari guru BK atau konselor. Kenapa? Karena peran dari guru BK memang di situ, menjadi pemimpin kelompok dan memfasilitasi peserta didik untuk kegiatan bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok. Tapi apakah boleh pemimpin kelompok itu dari peserta didik sendiri? Boleh. Itu masuk kepada konselor sebaya. Boleh. Tapi jarang, biasa dilakukan jarang. Tapi itu boleh. Di beberapa sekolah ada yang memiliki konselor sebaya untuk membantu sejawatnya gitu ya, membantu teman-temannya dalam kegiatan bimbingan kelompok. Kalau konseling kelompok ya memang harus guru BK, karena dalam konseling itu kan yang menjalankan harus konselor, dan konselor itu harus profesional. Seorang bisa dikatakan profesional itu adalah minimal S1 BK. Boleh profesi, boleh lanjut S2 dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya Mas Hirza boleh atau tidak pemimpin kelompok itu selain guru BK, boleh untuk kegiatan bimbingan kelompok, konselor sebaya namanya. Itu Mas Hirza ya. Sama-sama.
Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Sebelumnya, bagaimana kalau semisal dalam suatu bimbingan kelompok itu ada salah satu peserta atau anggota kelompok yang permasalahannya itu lebih berat daripada yang lainnya, yang berkemungkinan itu keluar dari topik pembahasan saat itu. Dan bagaimana kalau semisal permasalahan itu tidak dapat diselesaikan pada saat bimbingan kelompok tersebut? Oke. Bagaimana jika permasalahan belum selesai gitu ya dalam kegiatan atau situasi kelompok atau bimbingan kelompok atau bahkan konseling kelompok gitu ya. Jika masalah belum selesai, tidak harus dipaksakan melanjutkan kegiatan itu. Bisa dilanjutkan minggu depan atau pertemuan selanjutnya melihat permasalahannya. Kalau memang permasalahannya urgent dan harus segera diselesaikan, maka harus konseling kelompok. Kalau memang yang bersangkutan, yang anggota tadi tidak mau dengan situasi kelompok dan memang ketika dirasa oleh konselor atau pemimpin kelompok itu tidak bisa diselesaikan dengan konseling kelompok, maka konseling individu. Jadi kegiatan bimbingan kelompok atau konseling kelompok ini harapannya adalah membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau peserta didik. Tapi kalau tidak selesai dengan kegiatan bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok ini, bisa dilanjutkan dengan konseling individu. Gitu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah ya. Oke, kita berada di penghujung perkuliahan. Sebelum saya sampaikan tugas untuk minggu depan, kita refleksi dari pertemuan hari ini ya, dari materi yang saya sampaikan. Ada yang ingin menyampaikan? Apa yang sudah kita dapat? Oke, Mas Aditya Tirau. Iya, kuliah pada hari ini bisa kita simpulkan bahwa ada 4 unsur utama kelompok, yaitu pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Dan ada juga unsur utama suasana kelompok, yaitu hubungan antar anggota, tujuan bersama, dan sikap para anggota itu sendiri. Juga ada peran anggota kelompok yang sangat utama, yaitu membantu terbinanya keakraban antar anggota, mencurahkan segenap perasaannya, dan juga membantu pencapaian tujuan bersama. Oke. Terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Oke, baik. Untuk kegiatan minggu depan ini juga sebagai tugas dan UTS, kalian silahkan praktek lagi kegiatan bimbingan kelompok yang sudah kalian praktekkan minggu lalu itu, tapi dengan memperhatikan seperti yang saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Memperhatikan peran anggota dan memperhatikan peran vital dari pemimpin kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok nanti satu kelompok terdiri dari 7 sampai 10 orang, terdiri dari anggota dan pemimpin kelompok, dikumpulkan dalam bentuk video, nanti diupload di YouTube gitu ya. Setelah diupload di YouTube, link yang kalian upload di YouTube silakan dikumpulkan ke penanggung jawab kelas. Nanti penanggung jawab kelas Mas Hirza dikumpulkan semuanya lalu dikirimkan ke saya. Deadline-nya 1 minggu ya. Semoga hasilnya baik dan tolong dilaksanakan seoptimal mungkin, termasuk angle-nya, videonya, kameranya. Kalaupun pakai kamera HP boleh, tapi ya yang bagus ya, biar hasilnya juga bagus. Oke, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalau nanti pulang hati-hati di jalan. Saya akhiri, selamat pagi.